Oke, kakak-kakak semua, mari kita mulai saja kegiatan diseminasi ini, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan ini dibuka, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah ya, sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum memulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin di sini ada yang ingin memimpin doa. Mungkin Kak Yuda memimpin doa. Enggak, kakak aja. Oke, begini ya. Untuk pertemuan pertama ini nanti saya, terus berikutnya nanti bergantian gitu ya. Oke, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini agar diberi pelajaran, kemudahan, bertahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, mohon izin untuk share screen ya Kak ya, untuk materi pada orientasi ini. Oke, pertemuan di awal ini kita orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024. Oke, yang berikutnya selamat datang Bapak Ibu peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia baru saja kita laksanakan, yaitu salam dan berdoa. Yang berikutnya di sini sebelum memulai agar lebih mudah, lebih nyaman untuk jalannya kegiatan pada siang hari ini dan sampai berikutnya, alangkah baiknya kita saling kenal, gitu ya Kak ya. Di sini di program PKG PJOK ini kita sepakati bahwasanya kita cara memanggilnya itu kakak ya, kakak-kakak semua, kakak laki-laki perempuan tetap kakak ya, supaya tidak tidak canggung atau tidak ada sungkan gitu. Jadi manggilnya kakak. Oke, di sini pengenalan fasilitator ini tadi fotonya belum dicuci, jadi belum ada. Nama saya Amin Alamsah. Saya unit kerja di SMK Negeri 1 Gedung Aji. Terus saya sebagai peserta di PKG PJOK gelombang 2 dan sekarang sebagai fasilitator diseminasi tingkat kabupaten. Terus untuk kegiatan di luar sekolah, ada juga saya sebagai wasit ya, wasit atau juri bola voli tingkat kabupaten, wasit indoor. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah kenal saya atau bahkan yang sudah bertemu dengan saya. Oke,
Itu sekilas perkenalan dari saya sebagai fasilitator kakak-kakak semua. Nanti di sini kita fasilitator hanya memfasilitasi, nanti kita belajar bareng, diskusi bareng untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan. Oke, mungkin dari perkenalan ada yang ditanyakan. Mungkin Kak Yuda, ada yang ditanyakan? Enggak wajar tuh. Belum ada, Pak. Oke. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, sekarang bergantian ya. Nanti perkenalan, setelah itu bergantian. Oke, yang berikutnya perkenalan diri. Tuliskan nama Bapak, Ibu di kolom chat. Sertakan nama satu benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan Anda. Jelaskan alasannya. Nama, contohnya nama peserta, nama benda, dan alasan. Oke, mungkin saya contohkan seperti tadi, nama saya Amin Alamsah. Saya mencari contoh seperti pohon kelapa. Nah, begitu. Jadi pohon kelapa ini banyak manfaatnya, begitu. Ya sebagai manusia kalau bisa mempunyai banyak manfaat. Seperti itu ya Kak ya. Dari daunnya, dari batangnya, dari kelapanya. Gitu. Oke, bisa ya Kak ya? Oke, saya beri waktu kurang lebih 2 menit. Nanti dituliskan di kolom chat. Kalaupun tidak dituliskan, silakan mengangkat tangan atau raise hand, gitu. Ya, ya Kak ya. Oke, silakan ditulis di kolom chat nama dan bendanya apa, bisa benda hidup dan benda mati. Oke, silakan. Oke, tidak ada yang menulis. Kalau tidak ada, saya urutkan absen saja. Nanti perkenalkan diri, unit kerjanya di mana, terus nama bendanya apa dan alasannya apa. Oke, ini ada satu, Wisnu Haris Waskito. Dwi Kristiana. Dwi Bahtera. Oke, silakan Kak Yuda. Kak Yuda apa Kak Yuresi ini? Yang mana dulu?
bersih. Oke, yuk, dari yang pertama, Wisnu Haris Waskito. Mungkin bisa open mic ya, supaya rekan-rekan yang kakak-kakak yang ada di sini biar tahu, siapa tahu nanti ketemu di jalan atau pas ngobrol di mana kan, jadi udah nggak canggung lagi. Oke, silakan yuk Kak Wisnu Haris Waskito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kakak-kakak, nama saya Wisnu Haris Waskito, asal sekolah SD Negeri Lebu Dalem Kauripan. Iya, Umi bukan pisang. Kauripan itu unit Unit 8, Kak. maksudnya unit 8. Iya. Oke, terus Untuk Kecamatan Menggala Timur. Nama benda mungkin bisa dicontohkan. Nama bendanya belum dipikirkan, Kak. Oh, belum dipikirkan. Iya. Oke. Berikutnya nanti sambil berjalan sambil dipikirkan begitu ya. Oh iya, Kak, siap. Saya ini pinginnya atau seperti apa sih begitu kan? Oh gitu ya. Ya, Kak. Terus yang berikutnya Dwi Kristiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Dwi Kristiana. Unit kerjanya di SDN Negeri 1 Cempaka Jaya, Kecamatan Menggala Timur. Cempaka Jaya. Yang ada ininya Pak, kolam renang terkenal. Oh, yang viral itu ya? Iya. Mampir nanti Pak. Oh ya. Iya. Insya Allah lah nanti kalau memang berkesempatan ke sana mampir gitu. Iya. Oke, untuk nama bendanya? Nama bendanya ini spontan aja sih Pak, barusan mikir. Sepertinya bunga mawar aja lah. Mawar. Filosofi dari bunga mawar sendiri itu apa ya? Filosofinya bunga mawar itu dia selalu memberikan keindahan, kemudian wanginya itu memberikan ketenangan. Begitupun dengan kehadiran saya, semoga selalu dikenang indah gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cempaka Dalam. Dwi Bahtera. Halo, selamat siang. Siang, Kakak. Siang, salam sejahtera. Saya Dwi Bahtera, asal sekolah atau unit kerja di SMA Negeri 2 Menggala. Untuk benda apa ya? Perahu aja lah, perahu. Arti dari nama saya aja, Bahtera, perahu. Dapat menjelajahi luasnya samudra, kurang lebih seperti itu. Kan, membantu menyeberangkan sesama kan, bisa membantu sesama aja. Saling dapat bergotong royong begitu maksudnya. Ya, bisa, intinya bisa membantu lah, diharapkan seperti itu. Ya, lebih ke kebermanfaatan. Ya, jadi kemanfaatnya. Ya, itu aja sih. Ya, terima kasih. Oke, yang berikutnya Dede apa Dede ini? Dede, Pak. Dede Rohayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua yang telah gabung di PKG. Perkenalkan, nama saya Dede Rohayati, unit kerja di SMA Negeri 3 Menggala. Bendanya karena saya identik perempuan, saya senang dengan bunga melati, Pak. Kak. Melati, ya, karena fungsinya banyak dan warnanya warna putih, bersih,
identik dengan wanginya, bisa fungsinya bisa dipajang di rumah, bisa di mana-mana lah. Oke. Eh, Lebih ke keindahan, kenyamanan. Keindahan, iya. SMA 3 itu yang di depan pasar itu bukan ya? Iya, di Oh, depan Pasar Baru, di tengah-tengah iya. kabupaten. Iya, Oke, terima kasih. Terus terima kasih. berikutnya Yuda Irfanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Irfanda, unit kerja SMP Negeri 2 Menggala Timur, Kak. Barat Timur. Ya, di Cakat. Cakat Raya. Ya, Kakak udah pernah ke wisata candi? Pernah sih, tapi nggak sering. Pernah. Oh, ya, Kayaknya setelah ada sekarang waktu. makin Gimana? bagus itu kayaknya. Ya, alhamdulillah makin bagus dan makin rame. Iya. Untuk benda, Untuk benda, ibaratkan inilah, saya memilih tumbuhan padi. padi ya. Padi ya. Semakin tua semakin nunduk dan manfaatnya buat Eh, pangan keseharian. Iya. Untuk ketahanan Manfaatnya hidup. ya, Terima kasih. sama-sama Kak. Reja Setiawan Syah gitu ya. Nggak ada E-nya. Iya, Pak. Oke, silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Siap. Nama saya Reza Sianta, unit kerja SMA Negeri 1 Menggala. SMA 1. Bidangnya saya lampu. Saya memilih lampu karena lampu ini selalu menerangi kita, Pak, waktu kita gelap. Dapat menerangi, Ya, dapat memberikan penerangan ketika Ya. tersesat. iya benar, Pak. Jawaban. Oke, terima kasih. Berikutnya Hernina Sari. Oke, dipersilakan. Selamat siang, Kak. Siang. Perkenalkan, nama saya Hernina Sari, unit kerja saya di SD Negeri 01 Gunung Sakti. Saya mengibaratkan sebagai lebah. Lebah itu menghasilkan madu, dan madu itu banyak fungsinya untuk kesehatan, gitu Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya Yusri Trio Elta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Yusri Trio Elta, Kak. Dari unit kerjanya dari SMP 3 Menggala. Untuk benda yang saya SMP pilih 3. pisau, Pak. Pisau? Ya, Kak. Untuk ilustrasinya ya makin diasah makin tajam, Kak. Seperti kehidupan, kalau kita nggak diasah ya kita nggak bakal tahu. Semakin belajar maka pengetahuan kita akan semakin meningkat begitu. Terus berikutnya ada Yuresi Marwah. Yuresi Marwah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oh, Kakak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Yuresi. Unit kerja saya di SD Negeri Cakat Raya. Jadi Cakat Raya. saya satap dengan Pak Yuda. Pak Yuda, kebetulan Pak Yuda SMP-nya, saya di SD-nya, Pak. Satu lokasi begitu ya? Satu lokasi. Jadi saya sama aja nanti kalau emang itu saya dengan Pak Yuda sama aja lah. Itunya padi semakin tua semakin menunduk. Jadi dia semakin dibutuhkan sama orang karena dia ilmu kakak mungkin sangat berguna untuk kami. Oke, ya mudah-mudahan ya Bu ya. Ya Kak ya, kita di sini belajar.
Oke, berikutnya ada yang belum memperkenalkan diri. Mungkin dari siapa, Kak Suwardi ini? Ya, belum Pak Suwardi. Agus Wanto ada? Agus Wanto? Belum ada ya? Oke, Sulistiono tadi sudah belum? Frankie Arifin? Oke, sambil berjalan saja, nanti yang belum ada silakan muncul, pertemuan akan datang, bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, di sini agenda kita itu 2 JP, materi orientasi dan program orientasi dan modul 1.1. Tadi terbagi menjadi 45 menit. Di sini dalam 1 jamnya itu 45 menit. Mungkin kalau yang tingkat SMA, SMK itu sama 45 menit. Tadi perkenalan fasilitator dan peserta sudah. Nanti ada 15 menit pengantar paradigma BCOK yang berpusat pada peserta didik. Terus yang 5 menit nanti pengantar. Terus berikutnya pemetaan harapan, kesepakatan kelas, perkenalan fasilitator dan peserta. Oh, kebalik-balikin. Tadi udah. Oke, yang berikutnya di sini tujuan sesi materi orientasi program PKG BCOK. Yang pertama yaitu fasilitator dan peserta saling mengenal. Mungkin tadi ada beberapa ya Kak ya, yang sudah memperkenalkan diri, bahkan sudah kenal, bahkan sudah tahu gitu ya, sering ketemu, sering berkumpul, sering nongkrong bareng gitu ya Kak ya. Jadi mungkin kalau untuk di lingkup ini kan mayoritas Menggala, mungkin kalau yang dari Menggala hampir setiap kegiatan ketemu gitu. Terus yang berikutnya, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Nah itu. Yang berikutnya, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah ini. Jadi di setiap kelas, mungkin kakak-kakak juga seperti itu ketika mengajar ya, pasti ada yang namanya kesepakatan kelas. Di sini jadwal meetingnya itu setelah jam 1 sampai malam jadwalnya. Mungkin bisa kita sepakati bahwasanya kalau memang tidak ada halangan, bagaimana kalau kita meet-nya ini siang terus? Bagaimana Kak? Siap, Kak. Siang Kalau aja memang Pak, tidak ada halangan. lebih baik siang, karena kalau malam sering banyak gangguan. Kalau siang kan kayaknya enggak Kak. Nah, Ya Kak, siang aja. mungkin ada beberapa yang menyampaikan lebih baik siang. Jadi kalau siang kan lebih santai begitu. Kalau malam kan mungkin sama keluarga atau ada kepentingan lain. Kita sepakati saja untuk siang ya Kak ya. Ya siang Pak. Siap. Mungkin nanti untuk jadwal ya, untuk kegiatannya nanti bisa menyusul, kita akan menyampaikan terus di grup gitu. Oke, untuk berikutnya yaitu apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah ini mungkin kita sama-sama
mengingat, sama-sama berpikir. Apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Mungkin ada yang bisa menjawab atau menuliskan di kolom chat room. Saya jawab ya Pak ya. Mungkin Kak Dedek Rohayati bisa menjawab. Ibu. Nah, Iya. Iya. Untuk mengembangkan anak secara keseluruhan Pak, termasuk fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektualnya, yang terutama kesehatannya. oke. Luar biasa jawabannya. Mungkin ada yang lain? Kak Wisnu bisa menjawab? Tujuannya untuk meningkatkan apakah itu namanya kemampuan peserta didik dalam meningkatkan kesehatan, Kak. Oke. Sementara itu aja. Luar biasa, kasih tepuk. Oke, tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Saya yakin kakak-kakak semua ini sudah sudah tahu apa, sudah sering dilaksanakan, sudah sering yang intinya sudah sering melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan pembelajaran PJOK. Di sini ada pertanyaan lagi, apakah betul PJOK untuk prestasi? Asian Games 40 tahun terakhir. Data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang benar, PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Nah ini, apakah betul PJOK hanya prestasi? Nah di sini ada pertanyaan seperti itu. Mungkin kakak-kakak bisa menjawab. Apakah benar PJOK itu hanya untuk prestasi, gitu kan? Mungkin kalau di sekolah-sekolah ada pertandingan, ada perlombaan harus ikut. Kalau nggak mau kalau sudah ikut pulang nggak bawa piala, gitu kan? Nanti dimarah guru PJOK-nya. Apakah seperti itu, Kak? Kalau menurut saya itu PJOK itu tidak untuk prestasi ya Kak. Kalau menurut saya ini, pendapat saya. Yang penting siswa itu mau bergerak, dia mau bergerak saja itu sudah mendapatkan nilai plus kalau menurut saya. Jadi kalau untuk prestasi itu bonus. Bonus. Iya. Oke. Gitu kira-kira. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau menanggapi? Itu yang positif. Mungkin Kak Yuda? Saya setuju juga sih. Ini Kak, untuk kesehatan terutamakan sangat baik untuk kesehatan. Selain untuk prestasi, intinya untuk kesehatan dulu sih. Kalau saya Kak. Oke. Terus yang berikutnya di sini, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Sebagai hiburan. Apakah betul PJOK hanya sebagai hiburan? Seringkali kan anak-anak di sekolah, mungkin bukan di sekolah saya saja, mungkin di sekolah lain seperti sekolah kakak, ada beberapa mungkin siswa yang sering ngobrol begitu, kenapa sih suka PJOK? PJOK salah satunya yaitu sebagai hiburan. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Mungkin ada yang bisa menanggapinya. Saya Pak, saya Yuresi. Oke, silakan. Oh iya. Sebenarnya kalau kakak ngomong sebagai hiburan,
guru PJOK itu adalah guru yang membuat siswa menyenangkan. Karena kalau untuk masalah hiburan ada itu di pelajaran renang. Nah, di dalam renang itu, Pak, Kak, kita kan ada mengajari cara gerakan renang. Cara berenang, gaya, baik gaya bebas ataupun gaya apapun. Selesai itu kan anak-anak dengan bermain dengan temannya masing-masing. Jadi itu ada simbolisnya seperti ini. Sambil belajar dan sambil bersenang-senang dengan teman. Itu aja, Oke. Kak. Mungkin ada yang bisa menanggapi untuk kakak-kakak yang lain? Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Di sini ada pertanyaan lagi, Kak. Apakah betul PJOK itu hanya melatih kebugaran? Mungkin Kak Dedek atau Kak Yuda? Nah, Kak, itu masalah kebugaran bukannya dia guru olahraga pasti bersangkutan dengan kebugaran jasmani. Jadi dia pasti ada sangkutannya gitu, Pak. Ada persamaan dengan kebugaran jasmani, kesegaran ataupun untuk melatih ketangkasan siswa dalam kebugaran jasmani itu untuk melatih supaya anak punya minat untuk latihan dalam kegiatan senam, itu kan namanya kebugaran jasmani kan, Kak? Oke, pada kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK itu digunakan sebagai ada yang sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya. Tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Nah itu. Yang dari semua ini, untuk yang pertama tadi prestasi, apakah kalian yakin melihat tingkat prestasi PJOK tiap tahun tidak mengalami kenaikan yang signifikan? Miskonsepsi sekarang ini, kakak ketahui berhasilnya guru PJOK dinilai dari seberapa banyak piala yang didapatkan oleh guru olahraga. Itu pemahaman mungkin yang selama ini yang menjadi acuan sebagai guru olahraga itu sebagai mengarah ke prestasi. Sedangkan PJOK kita bukan olahraga prestasi, itu tadi ya. Jikapun siswa berprestasi, mungkin yang disampaikan Kak siapa tadi, Kak Dedek mungkin ya, jika mengarah ke prestasi itu adalah sebagai bonus yang memang minatnya pada olahraga tersebut. Ada kelebihan skill ya Pak, Kak ya? Kalau prestasi itu ada kelebihan skill di dalam diri anak itu. Oke, terus yang berikutnya, apakah benar PJOK itu sebagai hiburan? Ya, yang jelas tidak ya. Iya, tidak. Tentu saja tidak. Kalau memang hanya sekedar hiburan, kenapa kepala sekolah, kenapa dinas pendidikan itu tidak menyewa atau membeli badut saja, atau hiburan-hiburan yang lucu seperti contohnya badut atau sirkus itu dibawa ke sekolah, begitu kan? Nah itu. Di sini yang berikutnya yaitu kebugaran. Apakah benar PJOK itu sebagai kebugaran? Di sisi lain, jam pelajaran sekolah, jam pelajaran PJOK itu tadi
seringkali digunakan untuk gotong royong, terus kebersihan sekolah, ataupun atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Seperti contoh saja, mungkin minggu ini kita senam, itu kan sudah diprogramkan oleh guru olahraga dan kesepakatan sekolah. Nah, minggu depannya bisa jadi nanti ada seandainya kegiatan keagamaan seperti contohnya sholat duha berjamaah atau bakti sosial. Apakah iya itu mengarah ke kebugaran seperti itu. Sedangkan PJOK ini kita bertemu itu kalau tempat saya hanya seminggu sekali. Kemungkinan tempat kakak juga sama. Bertemu pelajaran olahraga itu hanya seminggu sekali. Nah, di situ apakah bisa kita meyakinkan kalau siswa, murid atau peserta didik itu menjadi bugar? Nah, begitu. Apakah bisa, Kak, kira-kira, Kak? Saya yakin tidak bisa. Karena apa? Dalam pendidikan gerak atau olahraga gerak itu minimal untuk mencapai kebugaran itu minimal dalam 1 minggu itu 3 kali kegiatan. Dan itu pun terlihat selama kurang lebih sampai 3 bulan. Sampai kelihatan kebugaran. Sampai di sini mungkin paham ya, Kak, ya? Paham lah. Ambil berjalan pelan-pelan akan paham. Oke, jadi intinya sebagai guru olahraga ini memberikan, mengajak, ya, memberikan apa yang sudah diajarkan dan mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan atau kebugaran jasmani setiap hari sampai akhir hayat. Jadi kita hanya memberikan pelajaran dan mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan aktivitas kebugaran jasmani seperti kalau hanya materi sepak bola itu hanya 1 minggu sekali di sekolah. Dan kita bisa mengajaknya untuk melakukan aktivitas sepak bola di luar jam sekolah. Contohnya kalau sore mengajak anak-anak ke lapangan sepak bola, begitu, dan melakukan permainan-permainan dalam sepak bola, begitu. Dan dilakukan sampai akhir hayat. Oke, lanjut. Tantangan utama PJOK. Yang pertama, krisis identitas. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang berikutnya, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world here. Yang berikutnya, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Oke, yang berikutnya, kita membutuhkan rekomendasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Oke, yang berikutnya, di sini PJOK yang memfasilitasi pembelajaran menikmati gerak, ada involving,
terus ada engaging, having fun, dan enjoying. Nah, di sini ada tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen berperan. Nah, ini. Jadi yang pertama itu harus si peserta didik itu harus terlibat, dapat berperan. Jadi seandainya bagaimana kita berpikir, seandainya contoh kecilnya seperti ketika mau main kasti tapi tidak ada bola, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara berperan, peserta didik ini berperan, bagaimana, gitu kan. Nanti dengan berpikir pasti akan menemukan. Gitu. Terus yang berikutnya enjoying, tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Nah ini, jadi dia sudah seperti mendalami olahraga tersebut. Jadi sudah mendalami permainan tersebut. Jadi seandainya ini bermain bola, ya dengan luwesnya, dengan lincahnya, dia menikmati permainan sepak bola. Gitu. Berikutnya perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Yang berikutnya, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan untuk kedepannya yaitu pembelajaran untuk semua peserta didik. Yang berikutnya, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Pembelajaran untuk kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, itu tadi yang dicuplik di depan tadi. Jadi kita menyampaikan, mengajak peserta didik untuk melakukan aktivitas sampai sepanjang hayat. Tujuan dan dampak program. Tujuan yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi guru PJOK terus baik secara mandiri maupun berkelompok. Nah, ini nanti di dalam Zoom-nya nanti ada beberapa yang ada tugas mandiri dan tugas kelompok gitu. Terus meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Terus guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Peserta didik di Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani. Tadi ya, banyak sekali sekarang ini kita hanya menyampaikan dan siswa menjalankan. Tidak jarang sekali peserta didik ini berpikir untuk bagaimana gitu ya dalam pembelajaran PJOK. Seandainya contohnya bermain basket, mungkin saat ini gurunya itu hanya menyuruh atau melihat catatan atau bagaimana. Nanti peserta didiknya melakukan aktivitasnya atau melakukan pelajaran. Oke, yang berikutnya pengantar lakukan modul 2.1. Pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan
Bapak Ibu melakukan atau kakak melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani dan kesehatan. Tugas kakak-kakak semua merancang satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah. Tempat kakak-kakak semua berdasarkan perencanaan tersebut. Nah ini. Jadi yang pertama yaitu tugasnya kakak-kakak semua membuat video pembelajaran. Video pembelajaran. Mungkin ya seringkali lah kakak-kakak membuat video ya, karena sekarang banyak sekali yang zaman-zaman katanya zaman milenial, semua di video, semua diupload gitu ya. Jadi tugasnya kakak semua di sini yaitu membuat video pembelajaran dari awal pembukaan, inti dan penutupan, kurang lebih 30 menit. Mungkin ada yang tanyakan dari kakak semua? Oke, Kak Wisnu, silakan. Mohon izin Kak, seandainya videonya itu cuman bagian intinya gimana Kak? Cuman bagian intinya saja. Biasanya saya merekamnya waktu kegiatan intinya saja. Oke, begini untuk di PKG ini ya dari apa namanya pembukaan ya, mungkin pembukaan bisa 5 menit, terus nanti apa namanya intinya 20 menit dan penutupan 2 menit gitu ya. Dan diusahakan videonya tidak putus-putus. Jadi asli mutlak 30 menit. Oh siap Kak, iya Kak. Nah ini bisa dibantu teman rekan sejawat atau juga bisa menggunakan apa namanya kamera ya, ditaruh di pojok atau di depan atau di mana. Pokoknya peserta didik dan gurunya terlihat. Tuh. Oke, mungkin Kak Yuda, silakan. Oh, Kak Kristiana ini. Kalau untuk pemilihan kelasnya terserah ya Kak ya, kita mau di kelas berapa aja. Oh, kalau pemilihan kelasnya terserah Kak, mau sesuai. Kalau kakak ini kan ngajarnya di SMP tadi ya? SD. Oh, SD. SD ya di SD gitu kalau bisa ya harus bisa di SD. Jangan nanti kakak ngajar di apa namanya SD nanti ke tempat tetangga saya maunya di SMA atau di SMK ya, gitu. Maksudnya tidak harus berpatokan kelas 4 atau kelas 5. Maksudnya pilihan kelas seperti itu. Iya. Boleh saja terserah mau di kelas berapa begitu ya. Yang penting videonya tidak terputus-putus begitu. Iya Kak. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain yang ditanyakan? Kak, mohon izin Kak. Ya. Itu videonya itu di ruangan apa semuanya di ruangan apa di lapangan? Ya. Video pembelajarannya di lapangan. Langsung di lapangan semua ya? Ya, prakteknya. Oke. Jadi mungkin nanti ada kalau lebih enak kalau saya kemarin itu memakai teman rekan sejawat. Jadi bisa yang merekam itu rekan sejawat. Oke. Kalau tidak mau dengan rekan sejawat ya bisa menggunakan kamera itu apa? Tripod. Ya, tripod begitu ya, bisa. Yang penting pesertanya kelihatan dan gurunya juga kelihatan dan harus Oke. Itu diusahakan buat video dan tugas ini nanti dikumpul itu kurang lebih ketika akan
kurang lebih satu minggu sebelum tatap muka begitu. Jadi diusahakan kalau bisa dari sekarang, daripada nanti mepet-mepet kan, bahasanya apa, kendandapan gitu. Iya, Kak, Ya. maaf Kak, tadi saya tadi itu buat videonya durasinya berapa Kak? Tadi mohon maaf. 30 menit Kak, itu paling sedikit lah, minimal 30 detik. 30 menit, 30 detik. Oh, minimal ya, 30. Ya, itu minimal. dari pemanasan, terus tuh inti. Iya, jadi pembukaan ya, Ya. pemanasan, inti, terus menutup begitu. Oh, oke deh. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama Kak. Ada yang tanyakan tentang pembuatan video? Sudah Kak ya, lanjut. Nah, ini tadi keterangan dari ini. Yang pertama, praktikanlah. Nah, ini membuat video praktik 30 menit. Terus sudut, yang berikutnya sudut penempatan kamera ini harus terlihat jelas ya. Terus yang berikutnya suara guru harus terekam jelas. Setelah itu unggah pembelajaran. Jadi video kakak tadi itu diunggah di LMS. Nanti itu di LMS, nanti tanggalnya kalau sudah terbuka bisa dibuka. Di itu nanti diupload beserta RPP atau modul ajarnya. Batas waktu pengunggahan kalau gelombang 1 kemarin sampai tanggal 18. Mana ini? Kalau gelombang 2 sampai tanggal 22 Oktober juga. Masih lama, kurang lebih ya 1 bulan. Batas akhir upload di LMS. Oke. Yang berikutnya pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidik program PKG PJOK. Nah ini. Apa harapan dan kekhawatiran kakak-kakak semua sebagai guru atau sebagai peserta PKG PJOK? Mungkin bisa menuliskan di kolom chat atau bisa langsung raise hand, mengangkat tangan ya. Coba gendong ceweknya, Dek. Mungkin Kak Dedek bisa menjelaskan apa harapan dan kekhawatiran. Oke, mungkin diantaranya harapannya yaitu Kita berubah jadi polisi. Gitu Kak ya, di PKG PJOK ini. Terus mengetahui hal-hal baru tentang pembelajaran di PKG PJOK. Kalau kekhawatirannya mungkin ada yang bisa menyampaikan? Itu dia nggak boleh Kekhawatirannya Mungkin ada yang mau jika tidak mampu memenuhi harapan dan tuntutan program.
Oke, kegiatan ini sangat terstruktur ya Kak ya. Jadi jangan takut, jangan bingung nanti bagaimana ke depannya begitu kan. Jadi di situ kan di LMS itu ada tanggalnya. Memang ketika kalau belum masuk tanggalnya belum bisa melompati kegiatan yang berikutnya gitu. Jadi seandainya tugas itu ya nggak numpuk-numpuk begitu. Jadi kalau emang sudah mengerjakan yang tanggal sekarang, nah mungkin 1 hari atau 2 hari baru kebuka lagi gitu. Jadi kekhawatirannya mungkin salah satunya berat gitu ya, tidak mampu. Izin menjawab, kekhawatirannya karena kegiatan PKG kali ini bersamaan dengan pemanggilan PPG. Oke. Oh. Double. Ya Kak, itu Pak, itu Kak kekhawatiran saya Kak, yang Di saya sini, rasakan. Itu makanya Pak, di perlu sini bimbingan. banyak yang terpanggil PPG. Alhamdulillah Kak. Rata-rata. Saya yang terpanggil Kak. Alhamdulillah. Di sini saya hanya menyampaikan, mari kita sama-sama berjuang. Saya juga di sini ya ke terima piloting 3. Jadi ya sama-sama, yang penting kita berjalan begitu ya. Di PKG-nya berjalan, di PPG-nya juga berjalan. Juga ya. Ya mudah-mudahan kita sama-sama berjuang, sama-sama lulus bareng. Amin. Nah, ini kemarin juga saya sempat bingung ya karena terpanggil PPG juga, jadi ya aduh ini harus pusing 2 kali begitu kan. Jadi ya dibawa ini aja lah, santai begitu kan. Enjoy. Ya anggap saja tidak ada beban begitu supaya tidak stres nanti ke depannya. Oke. Oh ya Kak ya, jadi kita sama-sama berjuang lah. Oke, yang berikutnya yaitu mungkin diantara salah satu tadi kekhawatiran berbarengan gitu ya. Terus yang berikutnya tidak mampu menyelesaikan tugas gitu. Pasti banyak yang lainnya. Oke. Yang berikutnya mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Oke, nah ini. Kakak semua sudah pernah mengisi link Jambot Figma? Belum Kak. Belum? Belum Kak. Belum ya. Kalau memang belum, kita menggunakan Jambot yang biasa aja ya. Jadi ini ada soal apa harapan kakak-kakak ingin mendapat balik ini gimana? Ya intinya apa harapan yang didapat selama pendidikan PKG PJK ini. Terus yang berikutnya apa yang menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian. Terus yang berikutnya bagaimana dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan tantangan. Oke, nanti saya buatkan link Jambotnya, saya kirim ke chatroom, nanti silakan diisi ya Kak ya. Baik Kak. Pemetaan.
Oke. Oke, ini di chat room, silakan diklik, diisi, diberi nama. Terus soalnya bisa dipoto terlebih dahulu atau ditulis begitu Kak ya, supaya nanti tidak lupa. Terus nanti diisikan link Jambotnya sudah disematkan di chat room. Nanti ditulis nama, terus nomor 1, 2, 3 gitu, langsung aja 1 apa yang ingin didapatkan selama pendidikan PKG PJOK. Terus yang berikutnya, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai harapan. Terus yang berikutnya, bagaimana dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan dan mengatasi tantangan. Oke, silakan dikerjakan. Saya beri waktu berapa Kak? 2 menit cukup? Kurang menit? Kak. 5 menit Kak ya? 10 menit. Ayo 5 menit, silakan. Kalau itu bisa digeser-geser aja Kak. Nomor 1 seandainya namanya apa, si Yuresi begitu. Terus nomor 2 Kak Dedek gitu, nomor 3 Kak Wisnu gitu. Ininya apa, kolom Jambotnya. Oke, sambil mengisi, untuk kedepannya sambil bawa kopi ya nggak apa-apa Kak. Nah, sambil bawa kopi kan, kalau siang-siang itu pasti ngantuk. Terus apalagi ya, bawa kopi ya nggak apa-apa, bawa minum, bawa kopi gitu biar nggak ngantuk. Oke, sambil lanjut Kak ya. Itu sambil diisi sambil lanjut. Nah, di sini ada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama yaitu diantaranya 1, menyalakan kamera. Nah, ini diusahakan ketika kita mulai meet itu kameranya dibuka. Nah, jadi supaya siapa tahu nanti ketemu di pasar gitu ya. Ini kayaknya kakak yang di Zoom itu gitu. Jadi, terus mematikan mikrofon. Terus yang berikutnya hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Terus memaksimalkan fitur chat. Nah, itu tadi apa yang disampaikan. Kalau tanya atau izin ke kamar mandi atau apa gitu, gunakan fitur chat. Nah, bisa juga langsung klik raise hand sebelum bertanya, mengacungkan tangan. Terus yang berikutnya, gangguan teknis adalah hal wajar. Kalau di sini di gedung ngaji sini, kalau mati lampu itu sinyalnya hilang. Itu adalah gangguan teknis. Itu adalah wajar.
Nah, berikutnya kita lanjut di tatap maya 1 modul 1.1. Oke, itu tadi sekilas orientasi. Jadi kita akan melaju atau masuk ke modul 1.1. Oke, sambil oke, modul 1.1. Refleksi untuk perubahan para mandiri guru PJOK. Tatap maya 1, elaborasi isi 1. Oke. Yang mengisi Jamboard sudah bisa, Kak? Belum bisa, Kak. Belum bisa. Tapi udah masuk ke... Kalau linknya dikirim ke grup bisa nggak sih, Kak? Gimana? Link Jamboardnya ini dikirim ke grup WA bisa nggak? Saya ini kok nggak bisa buka ya? Ya, grup. Ya, nanti coba. Kakak. Jadi cara mengisi link Jamboard sudah bisa, Kak? Google Jamboard. Jadi ketik sticky note. Setelah itu tuliskan nama, terus jawab yang pertama. Bisa, Kak? Pak Wisnu, bisa? Setelah buka link tadi klik apa, Pak? Kak? Sticky note. Jadi gambarnya di bawah, gambar atas. Lagi coba, Kak. Bawahnya. Terus? Sticky note, di situ kan timbul nanti kuning, di situ tulis nama, terus dan menjawab pertanyaan yang 3 tadi. Oke. Sambil mengerjakan sambil mendengarkan ya. Jadi di sini yang pertama yaitu tadi modul 1.1. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Terus yang berikutnya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dilakukan. Coba Kak Wisnu dimatikan camnya. Mic-nya. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Nah,
Di sini ada agenda mengenal refleksi, mengapa dan apa. Terus yang berikutnya ada analisis cerita. Ya. Terus belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah ini, jadi kalau kita sebagai guru, kalaupun pemahaman kita, saya juga termasuk belum tahu, sebaiknya bertanya. Alangkah baiknya untuk bertanya daripada bahasanya malu bertanya sesat di jalan. Oke, terus mengapa dan apa? Mengenal refleksi mengapa dan apa? Mengapa harus ada refleksi? Silakan yang bisa menanggapi, angkat tangan. Mengapa dan apa refleksi? Jadi, mengapa kita melakukan refleksi? Refleksi sebetulnya sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, apa yang membuat itu terjadi, bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut. Nah, itu. Jadi, fokus kita adalah merefleksikan suatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan dapat dilihat dari sisi bagaimana bertemunya antara teori dengan praktik untuk meningkatkan kesadaran diri kita atas praktik pembelajaran yang dilakukan. Nah, di sini ada beberapa yang menyimpulkan, diantaranya adalah menurut John Dewey dan MC Gregor. Nah, itu. Refleksi alat, ya, refleksi adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita menjadi guru, menjadi pendidik yang selalu memikirkan tentang apa konsekuensi dari tindakan atau praktik pembelajaran yang dilakukan. Itu kayak jadi refleksi ini seperti kaca, jadi gambaran kita. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran, setelah melakukan pembelajaran, kita merefleksikan diri. Apa sih yang sudah saya lakukan, gitu kan? Apa yang kurang dari yang sudah saya pelajari, gitu kan? Efektif tidak kepada peserta didiknya, seperti itu. Jadi ya, refleksi adalah sebagai gambaran, sebagai kaca untuk menilai diri sendiri. Di sini juga ada refleksi kepada peserta didik, dan juga ada refleksi diri sendiri. Itu. Mungkin sering ya kita merefleksi peserta didik, gitu kan. Tapi untuk diri kita jarang atau bahkan tidak pernah direfleksi. Nah ini, mengapa penting mengapa penting untuk kita melakukan refleksi? Mengapa penting? Ada yang jawab? Mungkin kakak sekalian? Mengapa penting?
bagi kita untuk melakukan refleksi. Mungkin Kak Dwi bisa menanggapi? Oke, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Itu sangat penting ya, untuk mengetahui sejauh mana, seberapa pembelajaran kita efektif atau belum, gitu. Jadi mengetahui kekurangan kita, bagaimana pembelajaran kita diterima atau tidak bagi peserta didik. Terus apa itu refleksi? Nah, itu tadi sudah disampaikan ya. Refleksi yaitu tentang sebuah proses di mana teori, praktik, keyakinan, serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Jadi refleksi ini sebagai bahan pembelajaran kita lebih baik lagi, lebih meningkatkan pembelajaran yang efektif untuk kedepannya. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru? Nah, itu banyak sekali ya. Jadi diantaranya tadi tentang pembelajaran kita, bagaimana kita menanggapi peserta didik, bagaimana kita mengajar, gitu ya, dan masih banyak lainnya. Oke, yang berikutnya yaitu tindakan seorang guru. Ada tindakan rutin dan tindakan reflektif. Tindakan rutin, apa sih tindakan rutin itu? Yang sering yaitu yang pertama mengabsen. Nah ini seringkali guru itu mengabsen. Terus yang berikutnya menyampaikan materi, yang berikutnya meminta murid berbaris dan memberikan kalimat instruksi atau dan lain-lain. Nah, tindakan refleksinya yaitu mengabsen dengan cara yang berbeda. Mungkin di antara kakak sekalian sudah melaksanakan ya, mengabsen dengan cara yang berbeda. Seperti contohnya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita absen terlebih dahulu, gitu ya. Si A, nah nanti si A ini bisa mengeluarkan pantun atau mengeluarkan yel-yel atau mengikuti suara hewan, begitu kan? Atau bisa juga memberikan ice breaking. Nah itu. Terus yang berikutnya menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nih. Ini pasti sering juga dilakukan oleh kakak semua, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kalau dulu kan hanya menggunakan lihat buku, peserta didik mencatat, setelah itu dijelaskan sedikit praktek. Dan sekarang untuk tindakan reflektifnya bisa menggunakan, contohnya menggunakan proyektor. Nah, peserta suruh melihat video, gitu kan, memahami sambil melihat sambil memahami, begitu. Apa sih tujuan dari materi ini? Bagaimana caranya memecahkan masalah dalam materi ini? Gitu. Terus yang berikutnya tindakan reflektif yang jarang. Ada yang jarang, ada yang belum pernah, bahkan yang ada juga yang sudah pernah. Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Ya. Kalau kemarin-kemarin saya sendiri sebelum mengenal PKG PJOK ini membariskan peserta didik itu jalannya baris lurus 3 banjar atau berapa banjar begitu ya. Kalau sekarang di dalam PKG ini terserah, yang penting kondusif. Seandainya tidak harus kotak, kalau dulu kan kotak ya itu.
persegi panjang atau berapa banjar begitu. Kalau sekarang boleh saja cara melingkar, cara berhadapan, cara saling membelakangi begitu ya. Yang penting kondusif. Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Kalau sudah asik, kalau sudah senang, pasti dalam pembelajaran pasti akan enak dan menangkap dan tertangkap oleh peserta didik materinya. Terus yang berikutnya memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah ini bisa juga. Kalau dulu saya sendiri ini ya, sebelum mengikuti PKG itu ya, pembelajarannya itu ya polos-polos aja. Ya saklek gitu yang ada di buku gitu. Jadi sekarang ya bisa apa ya, kalau sekarang kan banyak referensi nih, bisa melihat YouTube, bisa melihat Instagram dan lain-lain. Jadi di situ nanti ada bahasa-bahasa yang berbeda. Contohnya ya menyelipkan bahasa-bahasa asing gitu ya. Nanti bahasa agak guyonan begitu kan. Yang penting esensinya itu tercapai begitu. Jadi intinya ya, anak-anak ini mudeng gitu, untuk menangkap pelajaran Pujoga yang disampaikan. Terus yang berikutnya, nah ini 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. 7 karakteristik, diantaranya 1, memiliki fokus pada tujuan konsekuensi dari proses pengajar yang kita lakukan. Berikutnya menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik mengajar yang dilakukan. Nah ini ada sampai G. Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, tanggung jawab, dan welas asih. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dan penilaian ilmiah yang berkembang. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Nah ini sebagai bahan refleksi. Kalau saya sendiri itu sering menggunakan rekan sejawat ya, rekan sejawat seperti di komunitas kami, seperti di KKG begitu ya, sambil menyampaikan nanti pasti ada tanggapan-tanggapan dari guru yang lainnya. Berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah ini tadi. Terus yang berikutnya, mungkin ada di sini ada analisis cerita. Terlihat ya Kak? Ceritanya terlihat? Terlihat. Terlihat Kak. Oke. Ini ada cerita dan di sini ada pertanyaan. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu, dipahami, terus nanti ini ada pertanyaan. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Oke, ini bisa difoto dulu pertanyaannya, nanti kembali ke cerita gitu. Oke, sudah. Mari dipahami apa ini? Cerita, analisis cerita dari Pak Raga.
Sudah, Kak? Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak selama ini? Dan berikutnya, apabila kakak semua menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak semua lakukan? Oke, bagaimana Kak? Mungkin yang bisa menanggapi bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar kakak semua selama ini. Oke, mungkin ada yang bisa menjelaskan, Kak siapa? Kak Kristiana atau Kak Dwi atau Kak yang lainnya? Iya, saya akan menanggapi tentang bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga dan saya menghubungkan dengan praktek yang saya lakukan selama ini. Jadi kalau saya lihat Pak Raga ini kan menggunakan alat bantu visual ya. Jadi anak-anak itu diberikan tanda silang itu nanti biar mempermudah anak-anak. Ya, dalam proses pelemparannya. Dan begitu juga dengan anak didik saya, Pak. Anak didik saya juga saya memberikan, kalau kebetulan tempat saya itu tidak ada ring basket, jadi di situ saya juga memberikan alat bantu. Alat bantunya saya menggunakan hula hoop, Pak. Hula hoop. Iya. Jadi saya juga menggunakan alat bantunya itu, saya ganti dengan hula hoop, saya kasih tanda. Jadi nanti pada saat pelemparannya ketika sudah sampai di hula hoop sini ya Nak ya, ya seperti itu. Kurang lebihnya walaupun tidak sesempurna itulah Pak. Terus bagaimana merefleksikan atau seperti apa refleksi kakak untuk cerita di atas ataupun apa yang bisa merefleksikan di pembelajaran di sekolah kakak? Oke, pembelajaran praktik yang dilakukan Pak Raga ini ya sangat apa ya? Kalau di kita ini sangat jelas lah ya, memberikan tanda silang atau tanda sebagai di mana kita harus melempar, di mana kita harus mengumpan atau passing atau dribble begitu. Nah, jadi di sisi lain Pak Raga ini juga adalah menekan pada peserta didik bahwasanya peserta didik ini harus di tanda X tersebut. Nah, sedangkan pembelajaran kita ini berpusat kepada peserta didik. Nah, peserta didik ini harus
apa ya namanya, mengevaluasi diri gitu ya. Jadi pembelajaran cara menembak bola basket itu tidak harus ditanda tanda X gitu. Nah, secara tidak langsung peserta didik itu ikut serta, ikut terampil dalam berpikir, dalam gerak gitu. Terus yang berikutnya tadi yang disampaikan alat juga itu ya apa ya? Mungkin dari beberapa sekolah juga ada juga yang belum memiliki ring basket. Bisa juga dimodifikasi menggunakan tadi seperti hula hoop, terus ada juga menggunakan game ember gitu ya, atau kotak sampah bisa juga gitu. Yang intinya permainannya itu kena, permainannya itu tercapai begitu ya. Nah itu. Terus bagaimana cara merefleksikannya gitu kan? Di antaranya satu bahwasanya guru ini tidak harus seolah-olah berkuasa gitu kalau di lapangan ya. Kalau di pembelajaran tidak harus berkuasa. Jadi pembelajaran itu ada yang namanya kesepakatan tadi. Nah, jadi tidak harus guru ini kamu harus lari 20 kali gitu. Kamu harus lompat gitu. Nah, gitu ya. Jadi dari kesepakatan peserta didik, nah bisa saja nanti lari 5 kali begitu. Terus nanti ada gerakan yang lain gitu. Jadi kita hanya memfasilitasi saja gitu. Nanti supaya berpikir, supaya gerak itu akan peserta didik itu sendiri. Oke. Terima kasih. Mengapa mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal baik KG, BCOK di LMS. Nah, ini nanti ada di LMS. Terus sampai berjumpa pada sesi tatap muka selanjutnya. Oke. Mungkin dari pertemuan kita ini ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang belum paham. Kalau apa ya? Kalau saya bisa menjawab ya nanti akan jawab. Kalau memang belum bisa menjawab nanti di pertemuan yang akan datang sebagai PR untuk menjawab pertanyaan kakak-kakak. Oke, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Atau mungkin link Jamboardnya tadi ada yang bermasalah? Nah, ini satu sudah apa ini? Dwi Kristiana. Ini baru pertama kali pakai link Jamboard, jadi itu bingung loh, Pak. Oh, ya apa-apa, Kak. Seperti itu tuh benar apa salah? Ya. Mohon untuk ditanggapi. Terima kasih, Kak. Oke. Kalau melihat ini ya seperti ini caranya begitu. Jadi dituliskan di sticky note gitu, nanti disimpan, terus ditulis lagi. Gitu. Jadi nanti gunanya apa? Supaya rekan-rekan yang lain atau teman-teman yang lain ini dapat melihat. Jadi, oh iya, ini saya sudah melakukan, gitu kan. Saya, berarti sama, begitu kan. Jadi terkadang merefleksi diri itu, yaitu tadi, sudah pernah dilakukan ya, tapi tidak sadar bahwasanya dirinya itu merefleksikan diri. Ini siapa ini? Wisnu Haris. Ini Reja. Ini gini mungkin maksudnya angkatannya. Oke. Dwi Batra belum mengisi makin
Wisnu Hari Swaskito, harapannya mendapatkan tambahan ilmu dari kegiatan PKG PJOK. Di sini pastinya banyak sekali nanti ilmu-ilmu yang akan didapat begitu ya. Seperti ini cerita saya kemarin, saya itu belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan apa-apa, baru kali kemarin mengikuti PKG PJOK gelombang 2. Kalau kakak semua ini gelombang 3 ya. Kalau gelombang pertama itu di Jawa sana, khusus Provinsi Jawa, terus gelombang 2 itu di setiap provinsi, terus gelombang 3 itu di kabupaten masing-masing. Jadi ya itu, ketika saya belum pernah mengikuti pelatihan, terutama di pelatihan olahraga, banyak sekali ilmu. Di antaranya satu, ya ini tadi, merefleksikan diri. Kadang sering berpikir begitu, kapan sih kita merefleksikan diri? Kadang ya di waktu mau tidur begitu ya, mau tidur, kadang kan berpikiran, oh ya selama ini bagaimana sih pembelajaran saya ini di sekolah begitu kan. Oh, anak-anak banyak sekali yang kurang paham gitu kan, kurang senang gitu kan. Jadi apa yang kita refleksikan itu bahkan hampir tiap hari sudah kita kerjakan. Tapi secara tidak tertulis gitu kan ya. Kalau di sini disampaikan lagi untuk menuliskan refleksi, harapan atau kekhawatiran gitu ya, atau hal yang lain. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi, kakak semua. Pada sesi akhir ini, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Nah ini. Terus yang berikutnya, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya secara keberpihakan pada murid. Nah, nanti saya jangan lupa membuat videonya itu 30 menit ya, pembukaan, nanti inti dan ada penutup gitu. Jadi disematkan atau diupload di LMS paling lambat tanggal 22 Oktober. Memang masih lama ya, tapi kalau tidak segera nanti takutnya kelabakan ketika sudah mencapai mepet begitu kan, baru oh iya saya belum membuat nanti kerepotan. Kalau memang bisa dikerjakan sekarang ya apa mencicil, nanti lebih mudah untuk depannya. Untuk di LMS ada yang masih bingung atau bagaimana? Oh kayaknya ya ini baru pertemuan awal, kayaknya banyak yang masih bingung gitu ya. Mungkin ada yang masih bingung atau apa sudah bisa semua di LMS-nya.
Oke, Kak, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup, Kak. Cukup ya? Untuk di LMS nggak ada masalah ya? Insya Allah. Insya Allah. Tidak tahu. Insya Allah. Nanya-nanya. Tidak tahu. Nanya-nanya. Ya, gimana? Karena sekarang juga mau ditanyain kan kita belum. Jadi ya nanti aja sambil berjalan. Seperti itu. Terus kalaupun seandainya ada kesulitan di LMS, di kelas kita ini kan ada adminnya. Ada admin. Jadi apabila ada kesulitan di LMS atau di akunnya begitu ya, silakan hubungi LMS. Di situ nama adminnya yaitu Mbak Ica ya, Mbak Ica yang kemarin sempat mengenalkan diri di grup ya. Kalau seandainya ada yang kok LMS saya nggak bisa dibuka atau bagaimana begitu. Jadi, di akhir pertemuan saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua, tetap semangat ya, tetap semangat, sama-sama berjuang meskipun ya sedikit pusing ya karena terbagi antara PKG dan PPG ya. Saya juga seperti itu. Intinya tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap semangat itu. Oke, sebelum mengakhiri mungkin saya akan menutup share screen-nya dan mengajak peserta untuk foto bareng. Oke, mari kita foto bareng. Silahkan dibuka kameranya. Ayo. Yang lainnya silahkan dibuka. Siapa tahu sudah saling mengenal gitu kan. Mungkin kayak Kak Dwi Bahtera ini, kalau saya sering melihat Kak Dwi, tapi nggak tahu kalau Kak Dwi. Ayo Aguswanto, Kak Yuda. Oke, tunjukkan ekspresinya. 1, 2, 3. Halo Waroy. Oke, sudah. Mungkin cukup. Sudah. Foto lagi. Udah lagi Pak. Oke, yuk. Siapa yang foto ini? Mana ini? Arif Randi kan nggak ada. Baru bangun tidur Pak Yuda. Ayo, 1, 2, gaya boleh gaya. Ayo. Nanti kena pelanggaran kampanye, Pak. Oh ya, kampanye. Yo. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Mungkin bertemu lagi di tanggal 25 kayaknya Pak. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan. Kak, alumni mana, Kak? Ya. Alumni mana, Kak?